Kita pada kesempatan pagi hari ini diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita alhamdulillah dapat melaksanakan ibadah sholat subuh. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang salat subuh yang dirahmati Allah. Kajian pagi hari ini kita melanjutkan hadis nomor 4 dari kitab Mukhtarul Ahadits yang dengan nomor urut hadis yaitu urutan yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Afaduddin salasun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rusaknya agama itu disebabkan oleh 3 hal. Jadi salah satu yang menjadi penyebab agama ini rusak itu kata Nabi salah satunya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama kata Nabi adalah faqihun fajir. Seorang ulama atau seorang ahli fikih yang berbuat maksiat. Yang kedua wa imamun jair, yaitu seorang pemimpin, seorang imam yang zalim, yang zalim. Yang ketiga adalah mujtahidun jahilun, adalah seorang yang mujtahid, yang seorang yang melakukan ijtihad tapi bodoh. Hadirin yang dirahmati Allah, bahwa beberapa hal yang bisa merusak agama, yang kata Nabi, yang pertama adalah seorang ahli, seorang ulama atau faqih. Faqih ini adalah sebutan orang yang ahli fikih, sebutan bagi orang yang paham tentang agama. Jadi kalau orang yang mengetahui tentang hukum-hukum di dalam Islam, khususnya berhubungan dengan hukum-hukum tata cara peribadatan, hukum tentang syariat Islam, itu disebut dengan faqih. Atau kita sebut dengan seorang ulama, orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu itu adalah orang yang paham agama tapi dia masih melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maka kata Nabi ini salah satunya yang menyebabkan rusaknya agama. Seorang yang faqih tetapi fajir, seorang yang faqih tetapi masih melakukan perbuatan dosa. Lalu apa bedanya seorang mukmin dengan seorang yang fajir? Orang mukmin itu sebutan buat orang yang beriman, disebut dengan mukmin. Kalau muslim berarti orang Islam. Mukmin itu adalah kalau dia seorang mukmin, orang yang beriman, dia akan menutupi aib saudaranya. Kata ulama dalam kitab Jami'ul Ulum mengatakan bahwa bedanya orang yang mukmin dan orang fajir. Kalau orang mukmin ketika berhubungan dengan saudaranya, ada aib saudaranya, ia tutupi. Dia akan selalu menasihati. Tetapi kalau orang fajir itu sebaliknya. Kalau masih ada orang ulama masih suka membuka aib orang lain, berarti ini fajir walaupun berilmu. Kalau ada seorang ulama, orang berilmu masih membuka keburukan orang lain, ini berarti orang itu masih fajir. Fajir itu artinya masih berbuat maksiat. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa orang fasik itu ada 2. Yang pertamanya fasik kafir, orang yang fasik tapi dia kafir. Yang kedua orang fasik yang fajir. Jadi fasik itu dalam Islam adalah orang yang selalu melakukan perbuatan dosa, masih melanggar ketentuan Allah, disebut fasik. Fasik ini
kata Imam Al-Ghazali, ada yang fasik kafir. Orang fasik dia mengaku beriman, tapi dia masih banyak melanggar bahkan menentang hukum Allah. Kalau dia fasik fajir, dia orang beriman, berilmu, tetapi kadang-kadang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Hadirin dirahmati Allah, ini adalah hal-hal yang kata Nabi dapat merusak agama. Yang kedua adalah seorang pemimpin yang zalim. Dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab pernah menyampaikan, ini dalam riwayat, kalau ada seekor kambing jatuh ke saluran air, kata Umar bin Khattab ketika menjadi seorang khalifah, kalau ada seekor kambing jatuh terperosok ke dalam saluran air, jatuh terperosok itu karena memang saluran airnya tidak baik, maka saya yang bertanggung jawab. Maka seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Jadi seorang pemimpin itu sampai bertanggung jawab terhadap hal-hal yang betul-betul untuk kemaslahatan yang dipimpinannya. Hadirin dirahmati Allah, seorang pemimpin zalim, ulama membawa beberapa hal. Yang pertama, zalim kepada Allah. Contohnya seorang pemimpin zalim terhadap Allah, bahwa dia seorang pemimpin tetapi dia masih melanggar aturan Allah, tidak melaksanakan, tidak melakukan perintah-perintah Allah. Itu adalah zalim. Yang kedua, zalim kepada rizki. Seseorang diberikan titipan oleh Allah berupa rizki. Kalau dia melaksanakan, memanfaatkan rizki yang diberikan oleh Allah untuk kemaslahatan umat, rizki yang diberikan diinfakkan, dizakatkan, maka dia berarti amanah. Tetapi kalau rizki yang dititipkan oleh Allah tetapi tidak disyukuri itu salah satunya adalah dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, bahwa ada sebagian haknya orang miskin, ada sebagian haknya adalah orang-orang mustahik yang berhak menerima bantuan dari zakat, dari infak, maka dia berarti zalim. Umar bin Khattab tadi ketika jadi seorang pemimpin, jika ada binatang kambing terperosok saja, ini kambing terperosok, itu kata Umar itu jadi tanggung jawab saya. Apalagi kalau ada seorang pemimpin, ada rakyat yang dipimpinnya sampai nggak makan, susah makan. Ada yang dipimpinnya susah bersekolah. Ada yang dipimpinnya sampai kesulitan untuk mendapatkan sandang pangan papan. Itu menjadi tanggung jawab seorang pemimpin. Jika seorang pemimpin sudah zalim maka itu yang akan menjadi salah satunya adalah yang merusak agama. Berikutnya adalah zalim kepada tadi beberapa macam-macam zalim kepada Allah, zalim kepada rizki, zalim kepada makhluk Allah. Zalim kepada makhluk Allah itu bahkan digambarkan ketika kita zalim kepada makhluk Allah, bukan hanya makhluk Allah yaitu kita sebagai manusia, tapi makhluk Allah termasuk binatang, pohon. Kalau kita memperlakukan tidak sesuai dengan haknya, maka kita termasuk zalim. Kalau kita memelihara hewan, kita tidak memberikan makan sesuai dengan kebutuhan hewan, berarti kita zalim. Bahkan ada ulama yang mengatakan, kalaupun kita menanam pohon, tetapi pohon itu juga membutuhkan air, membutuhkan nutrisi. Kalau kita hanya nanam aja tapi tidak memperlakukan
kebutuhan pohon itu kita termasuk itu zalim yang kecil. Jadi kita nanam pohon di pot yang penting hidup, yang penting tumbuh tanpa memperhatikan, itu pun kata ulama itu kategorinya adalah zalim. Kenapa zalim? Karena memang tumbuhan hewan pun tetap mempunyai hak. Kita memelihara burung punya hak burung untuk diberi makan. Kalau kita memelihara kucing juga sama. Kalau itu kucing kita, kecuali kucing liar ya. Ada orang memelihara kucing, kadang ngasih makan, kadang enggak. Kalau memang itu kucing betul-betul kita piara, ya berikan haknya. Tapi kalau itu kucing adalah kucing liar, kita tentu ya itu berbeda. Karena kita memang bukan pemeliharaan kita. Yang berikutnya adalah zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap diri sendiri maksudnya adalah salah satunya adalah kita mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Mata dimanfaatkan untuk ibadah, jangan hanya untuk maksiat saja. Ya. Kaki banyak digunakan untuk beribadah. Kalau digunakan hanya untuk ke tempat-tempat yang bukan untuk beribadah, berarti kita zalim. Hadirin dirahmati Allah. Yang ketiga adalah mustahid yang bodoh. Seseorang yang mengambil istihad tetapi dia istihad itu tidak menggunakan ilmu. Beristihad itu adalah mengambil sebuah keputusan tentang hukum Islam. Misalkan dalam Islam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum ada ketika zaman Nabi yang disebut dengan bayi tabung. Bayi tabung belum ada. Dalam perjalanan kontemporer saat ini diputuskan oleh para ulama bahwa bayi tabung itu dibolehkan. Ya. Orang yang mengambil keputusan para ulama itu namanya beristihad, mengambil keputusan di masa Nabi tidak ada. Termasuk juga hal-hal yang kecil. Ketika kita misalkan pergi ke gunung, kita berkemah, atau ketika kita mungkin liburan, kita akan melaksanakan sholat zuhur. Kemana kita harus sholat menghadapnya? Kita beristihad, berarti mengambil keputusan di situ tidak ada tanda menghadap mana kita sholat. Tiba-tiba kita mengambil keputusan, udahlah sholat, yang penting sholat menghadapnya kemana nggak penting. Yang penting kita menghadap Allah. Berarti ini seorang mustahid yang bodoh. Ya. Karena apa? Mengambil keputusan asal aja. Udahlah yang penting kita sholat. Menghadapnya kemana aja nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kita sholatnya benar. Padahal kita tentu diberikan tanda-tanda atau alamat. Ya. Ketika kita mungkin dalam keadaan kebingungan, pertama mungkin ya minimal bahwa kalau di Indonesia Ka'bah posisinya agak sedikit ke barat, ya. Posisinya menghadap ke barat. Ya minimal kita cari posisi matahari ada di mana. Walaupun tentu tidak persis, namanya juga beristihad. Ya. Kalau matahari juga tidak ada, ya berarti kita mungkin bisa melihat tanda-tanda pohon. Biasanya pohon mengejar matahari. Biasanya arah pohon itu kalau nggak ke timur dia ke barat daunnya, condongnya kemana. Atau mungkin dengan ciri-ciri lain ya sehingga kita mengambil keputusan bahwa sholat menghadap kemana. Itu contoh melakukan istihad, mengambil keputusan hukum yang tidak ada ketika tidak ada keterangan yang jelasnya. Hadirin dirahmati Allah, demikian tadi kesimpulan kajian pagi hari ini di hadis yang keempat, bahwa rusaknya agama itu bisa disebabkan oleh 3 hal. Kata Nabi, yang pertama seorang ulama yang bermaksiat atau faqihun fajir. Seorang ulama, seorang yang ahli fikih tapi dia fajir. Fajir itu adalah tetap melakukan kemaksiatan. Fasik. Ya. Kalau disebut fasik tadi dibagi 2 kalau oleh Imam Al-Ghazali, ada yang fasik kafir, ada fasik fajir. Jadi seorang ulama tapi tetap melakukan maksiat. Dia seorang ahli ilmu
tapi kadang-kadang masih minum khamar. Dia orang yang berilmu, tetapi dia masih melakukan, misalkan masih menggunjing gibah, berbohong, menipu. Itu berarti seorang ulama yang fajir. Seorang ulama yang fajir. Yang kedua adalah wa imamun jairun, seorang imam yang zalim. Seorang imam tetapi dia seorang pemimpin tapi dia zalim. Zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk Allah. Yang ketiga zalim kepada dirinya sendiri. Ini bisa salah satu yang merusak agama. Yang ketiga adalah wa mustahidun jahilun, seorang yang mustahid tetapi bodoh, mengambil keputusan tanpa dasar ilmu, dikira-kira tetapi tentu tanpa didasari dengan ilmu. Maka ini adalah seorang mustahid yang bodoh. Jadi yang sudah rahmat Allah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.